Amerika mengancam sanksi lagi ke China gara-gara Iran. Tapi, apa ini beneran ancaman serius atau cuma gertakan politik yang udah basi? Buat kamu yang ngikutin geopolitik global, ini penting banget. Dan hari ini kita bongkar kebenaran di balik ancaman sanksi Amerika ini. Amerika punya kebijakan keras terhadap Iran. Nah, mereka seringkali nyalahin China yang dianggap melanggar kebijakan itu. Kenapa sih? Karena China itu pembeli minyak terbesar dari Iran. Menjatuhkan sanksi ke China bisa jadi bumerang buat ekonomi Amerika sendiri. Ini bukan pertama kalinya. Tapi lihat deh, apakah China beneran tunduk? Seringkali enggak. Kalau sanksi beneran diberlakukan, harga minyak bisa meroket dan perang dagang ANS China bisa makin panas. Nah, ini akan ngaruh ke harga barang kita sehari-hari. China punya strategi. Mereka membangun jalur perdagangan alternatif dan diversifikasi sumber energi agar tidak terlalu bergantung. Hubungan AS China kini di titik kemenangan. Ini bukan lagi cuma soal Iran, tapi soal perebutan hegemoni global. Sedepan geopolitik Timur Tengah dan ekonomi global sangat bergantung pada bagaimana ketegangan ini diselesaikan. Kita tunggu saja. Dunia menahan napas. Amerika Serikat dengan kekuatan militer penuh mengancam China karena hubungannya dengan Iran. Narasi ini terdengar logis di permukaan. China adalah mitra dagang terbesar Iran dan sesama penantang hegemoni Amerika. Ketika Washington menyerang Teheran, banyak yang mengira pesan keras itu juga untuk Beijing, jangan ikut campur, atau kau selanjutnya. Namun, narasi ini terlalu sederhana. Jika kita mengupas drama geopolitik ini, kebenarannya jauh lebih kompleks. Faktanya, China tidak melihat serangan Amerika ke Iran sebagai ancaman langsung. Sebaliknya, mereka melihat peluang emas yang disajikan oleh rival utamanya sendiri. Pertanyaan yang seharusnya kita ajukan, apa yang China pelajari saat Amerika sibuk berperang? Hubungan China-Iran bukan aliansi militer seperti NATO, melainkan kemitraan pragmatis berbasis kepentingan ekonomi dan strategi menyeimbangkan Amerika. China butuh minyak murah, Iran butuh pasar dan investasi. Inilah mengapa reaksi China begitu terukur, jauh dari kepanikan yang diharapkan pengamat Barat. Sementara dunia terpaku pada rudal di Timur Tengah, China bekerja dalam senyap, mencatat setiap detail. Konflik Iran-AS bukan ancaman bagi eksistensi China. Ini adalah laboratorium hidup yang membentuk strategi global mereka. Fakta sebenarnya, China bukan pihak yang terancam, melainkan pengamat cerdas yang siap mengambil keuntungan. Akhir Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke Iran. Operasi Roaring Lion dan Epic Fury menandai puncak permusuhan puluhan tahun. Ribuan amunisi presisi menghantam ribuan target strategis di Iran. Langit malam memerah oleh ledakan. Targetnya jelas, lumpuhkan program nuklir dan penggal kepala rezim. Ayatollah Khamenei dilaporkan tewas, dan sekutu Iran di Venezuela juga ditangkap. Pesan Washington era perlawanan terhadap tatanan Amerika telah berakhir. Namun, Iran tidak menyerah. Garda Revolusi melancarkan serangan balasan drone, rudal, dan serangan siber ke pangkalan Amerika dan Israel. Perang yang diharapkan cepat berubah menjadi konflik brutal dan berlarut. Di tengah kekacauan, mata dunia, terutama Beijing, mengamati dengan saksama. Bagi China, ini bukan sekadar tontonan, tapi pelajaran berharga. Ketika rudal Amerika menghujani Iran, banyak yang terkejut dengan sikap China. Alih-alih kecaman keras atau bantuan militer, Beijing hanya mengutuk secara diplomatik dan menyerukan deeskalasi. China bukan Amerika. Mereka menghindari komitmen keamanan yang bisa menyeretnya ke konflik jauh dari rumah. Fokus utama China adalah memperkuat kapabilitas di Asia Timur, bukan terlibat di Timur Tengah. Mengirim pasukan ke Iran bertentangan dengan prinsip strategis mereka, jebakan yang ingin dihindari. China belajar dari kegagalan Uni Soviet di Afghanistan dan Amerika di Irak.
Mereka memilih menjadi pengamat strategis, membiarkan Amerika terjebak dalam perang mahal. Posisi ini memberi China fleksibilitas luar biasa untuk menjaga komunikasi dengan semua pihak di kawasan. Kekuatan sejati bagi China diukur dari stabilitas ekonomi dan kemampuan menghindari perang sia-sia. Dengan kita memposisikan diri sebagai pemenang utama. Apa yang bagi militer China, konflik Iran-AS adalah anugerah laboratorium hidup untuk mengamati kekuatan Amerika. PLA selama ini kekurangan pengalaman tempur modern, sekarang mereka bisa belajar langsung dari perang nyata. China mengerahkan intelijen, satelit, dan pos pendengaran untuk mengumpulkan data teknis dan taktis Amerika. Mereka mempelajari pola komunikasi, radar, taktik serangan, dan respons Amerika terhadap taktik asimetris Iran. Semua data ini langsung dimasukkan ke model kecerdasan buatan militer China. Pelajaran dari Iran sangat relevan untuk skenario Taiwan dan strategi anti-access area denial. Perang di Iran adalah gladi resik gratis bagi PLA untuk menghadapi Amerika di masa depan. Perang Iran 2026 mengungkap kerentanan sistem persenjataan Amerika dan Israel yang super canggih. Iran, dengan senjata murah, mampu menembus pertahanan mahal Amerika. Drone ribuan dolar menghancurkan radar miliaran dolar. Sistem pertahanan taat Amerika dilumpuhkan oleh serangan drone dan rudal Iran. Banyak drone canggih Amerika dan Israel ditembak jatuh oleh sistem lama Iran. Iran bisa kehilangan ratusan drone dan tetap menyerang, sementara setiap kehilangan Amerika sangat mahal. Persediaan amunisi presisi Amerika terkuras dalam hitungan minggu. Mengisi ulang butuh waktu dan biaya besar. Sementara Amerika sibuk di Timur Tengah, China terus menimbun persenjataan. Bagi Beijing, pelajaran ini sangat berharga. Strategi murah bisa menetralkan keunggulan teknologi. China kini fokus pada pengembangan drone murah, rudal hipersonik, dan perang siber. Mereka tak perlu menandingi Amerika di semua lini. Di balik strategi militer, kepentingan utama China di Timur Tengah adalah minyak. China adalah importir minyak terbesar dunia, dan Iran adalah pemasok utama dengan harga diskon. Gangguan pasokan akibat perang bisa memicu guncangan ekonomi di China. Harga energi naik, inflasi mengancam. Selain pembeli, China juga investor besar di sektor energi dan infrastruktur Iran. Stabilitas Iran penting untuk melindungi investasi vital China. Namun, ketergantungan ini justru mendorong China untuk lebih cerdas dan fleksibel, tidak membela Iran membabi buta. Perang ini jadi pengingat pentingnya diversifikasi dan manajemen risiko energi bagi China. Kesalahan terbesar adalah melihat hubungan China-Iran secara terisolasi. China membangun portofolio hubungan di Timur Tengah, bukan hanya Iran, tapi juga Arab Saudi, UAE, Mesir, Turki, bahkan Israel. Strategi portofolio ini memberi China ketahanan luar biasa. Jika satu hubungan terganggu, mereka bisa mengalihkan fokus ke negara lain. China bisa menjual drone ke Saudi sambil membeli minyak dari Iran, membangun infrastruktur di Mesir, dan berinvestasi di Israel. Prinsip diversifikasi juga diterapkan dalam keamanan energi. China membangun pipa dari Rusia dan Asia Tengah, serta investasi besar di energi terbarukan. Tujuannya, kurangi ketergantungan pada minyak Timur Tengah yang rawan blokade Amerika. Fleksibilitas ini adalah aset terbesar China dalam persaingan global. Amerika terikat aliansi rumit, China bebas bergerak sesuai kepentingan nasional. Mereka tidak punya kewajiban membela siapapun, sehingga sulit ditekan dan diprediksi. Inilah yang membuat China begitu tangguh dalam persaingan jangka panjang. Setiap rudal Amerika ke Iran, setiap dolar amunisi adalah sumber daya yang dialihkan dari Indo-Pasifik, arena utama persaingan abad ke-21. Keterlibatan Amerika di Timur Tengah mengurangi fokus strategis mereka di halaman belakang China. China memanfaatkan ini memperkuat posisi di Laut Cina Selatan, membangun pulau, dan latihan militer di sekitar Taiwan.
Dengan perhatian Amerika teralihkan, China mendorong klaim teritorial lebih agresif dengan risiko lebih kecil. Di panggung dunia, China tampil sebagai kekuatan damai, kontras dengan Amerika yang agresif. Narasi ini menarik bagi negara-negara Global South yang lelah dengan intervensi Barat. Ironisnya, perang yang dimaksudkan untuk menegaskan dominasi Amerika justru mempercepat pergeseran kekuatan ke China. Perang Iran mungkin tercatat sebagai pengalih perhatian terbesar yang memungkinkan kebangkitan China. Jadi, benarkah Amerika mengancam China demi Iran? Jawabannya tidak. China bukan pihak yang terancam, melainkan pemenang strategis yang diam-diam mengambil keuntungan dari konflik ini. Perang Iran menjadi buku teks terbuka bagi militer China. Mereka belajar kekuatan dan kelemahan Amerika. Mereka melihat teknologi mahal bisa dilumpuhkan senjata murah dan mengumpulkan data untuk memperkuat strategi masa depan. Sementara Amerika terjebak di Timur Tengah, China memperluas pengaruh di Indo-Pasifik dan memoles citra sebagai pembawa damai. Strategi fleksibel dan fokus ekonomi teknologi China terbukti lebih tangguh dalam dunia yang berubah. Mereka tak perlu menembak satu peluru pun untuk menang dalam konflik Iran. Dalam permainan geopolitik ini, pemenang sejati adalah yang paling cerdas, sabar dan mampu mengubah krisis lawan menjadi keuntungan sendiri. Dan itu adalah China.